Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Arif di pertemuan yang keempat di materi tentang hak dan kewajiban warga negara, tentang pengingkarannya dan pelanggarannya. Nah, pada subbab yang keempat ini kita akan melihat bagaimana penanganan, pencegahan, dan upaya yang kita lakukan untuk menanggulangi dan menangani pelanggaran hak dan kewajiban. Oke, sebelum Bapak lanjut, Bapak berharap dan memberikan himbauan bagi kalian semuanya untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak ketika keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan senantiasa mencuci tangan kalian ketika setelah selesai melakukan aktivitas dari luar rumah. Agar kita semuanya sehat selalu, dan ini juga bagian dari kewajiban kita untuk taat terhadap peraturan-peraturan yang ada, yaitu mentaati protokol kesehatan. Mari kita coba langsung implementasikan apa yang kita pelajari. Bagaimana kita melaksanakan kewajiban, kita taati kewajiban kita dalam menjaga protokol kesehatan. Baik, berikutnya kita akan melihat apa yang akan kita lihat di sini. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Ada apa saja di sana? Ada pemerintah. Penanganan kasusnya seperti apa, Pak? Pemerintah yang pertama melakukan upaya pencegahan. Setelah dicegah, terus kemudian terjadi kasusnya atau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, mau diapain, Pak? Kita lakukan penanganan, ditangani kalau sudah terjadi. Kita sudah cegah itu upaya-upaya pengingkaran dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalau sudah masih terjadi lagi, ya kita lakukan upaya yang kedua, yaitu penanganan. Kita tangani oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang ketiga, membangun partisipasi masyarakat. Pemerintah berupaya sudah melakukan pencegahan. Pemerintah sudah berupaya melakukan penanganan terhadap kasus yang muncul. Dan yang ketiga, ketika masih dibutuhkan lagi, dan itu pasti akan dibutuhkan, yaitu membangun partisipasi masyarakat kita, seluruh masyarakat Indonesia. Kita diperlukan partisipasinya untuk menanggulangi atau untuk menangani kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak dan kewajiban. Nah, ini pencegahan. Apa saja sih yang dilakukan dalam upaya pencegahan? Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Hukum harus tegas, hukum harus tegak kalau mau kita cegah pengingkaran dan pelanggarannya. Kita harus mewujudkan supremasi hukum. Kita harus mewujudkan demokrasi yang baik. Berikutnya, kita optimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi aparatur negara, kepolisian, kemudian instansi-instansi pemerintahan yang ada di seluruh Indonesia itu juga berupaya untuk mewujudkan persamaan hak, melakukan kewajibannya dengan baik. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini jadi salah satu faktornya, salah satu upaya pencegahannya, agar masyarakat puas, agar masyarakat dan warga negara merasa terlayani dengan baik, sehingga itu bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang berlaku. Pemerintah mengupayakan pelayanan yang optimal, melakukan kewajibannya, masyarakat mendapatkan haknya, semuanya mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan perlakuan yang baik, pelayanan yang optimal. Salah satu yang bisa diupayakan. Yang terakhir, meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap lembaga politik di setiap upaya penegakan hak dan kewajiban negara. Jadi masyarakat juga ikut dalam mengupayakan pencegahan-pencegahan itu. Ikut mengawasi. Ada yang salah dilaporkan, ada yang tidak tepat dilaporkan untuk dicari solusinya, untuk diberikan sanksi. Kalau ada sesuatu yang bagus, diangkat supaya masyarakat tahu bahwa kita sedang berbenah, kita sedang memberikan pelayanan terbaik, dan membangun optimisme bahwa kita sedang bergerak ke arah yang baik. Jadi saling bahu-membahu. Ini pencegahan. Berikutnya, masih pencegahan. Meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran. Jadi sadar terhadap hukum yang berlaku dari sekolah maupun di luar sekolah kita. Jadi kita sama-sama membangun, sama-sama berupaya, sama-sama berkolaborasi, berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang baik, menciptakan pelayanan yang baik, menciptakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, taat terhadap hukum yang ada. Kemudian meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara
hampir sama di sebelumnya. Kemudian kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan masyarakat. Jadi kebinekaan itu dijaga. Jadi harmonis hubungan antar sesama masyarakat. Tidak ada lagi orang Sunda, orang Jawa, orang Batak yang tersekat-sekat kemudian berkelompok-kelompok sendiri, kemudian menjunjung tinggi suku dan bahasanya masing-masing. Tapi saling toleransi untuk mewujudkan pencegahan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, kalau sudah kita upayakan upaya-upaya tadi pencegahan dari mulai masyarakat kita, aparat kita, lembaga-lembaga tinggi negara kita, lembaga-lembaga negara kita, maaf karena tidak ada lembaga tinggi negara lagi, kita lakukan penanganan yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, kepolisian melakukan tugasnya dengan baik, menindak segala sesuatu yang dilanggar, segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas kepolisian. Kepolisian berupaya menciptakan ketertiban. Apabila tidak tertib, melanggar peraturan, tindakan pidana, lalu lintas, polisi yang akan mengambil alihnya. Polisi yang akan menghandlenya. Jadi polisi akan bekerja secara optimal. Kemudian ketika ada tindakan-tindakan separatisme, tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan dan kedaulatan masyarakat kita, tentara nasional yang akan maju, bapak-bapak dan ibu-ibu TNI kita yang akan mengupayakan pertahanan dan keamanan. Bagaimana menyusun strategi menjaga kedaulatan kita agar tetap utuh. Di keamanan dan ketertiban ada di tugas kepolisian, kedaulatan dan pertahanan negara TNI yang akan menjaga. Kemudian berikutnya, apabila ada kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan keuangan negara, Pak, penyalahgunaan kekuasaan lembaga negara, siapa yang akan mengambil alih? Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ketika ada tindakan koruptif, itu KPK yang akan mengambil alih, yang akan menghandle secara khusus. Kemudian yang terakhir, lembaga peradilan melakukan perannya untuk memberikan keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Jadi penanganan dari pemerintah ada beberapa tahap, ada 4 hal atau 4 ruang lingkup. Dari kepolisian untuk ketertiban dan keamanan di masyarakat, kedaulatan oleh tentara nasional, kasus-kasus koruptif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bagaimana lembaga peradilan memberikan keputusan atau memberikan vonis yang tepat ketika ada orang yang melanggar. Itu yang kedua dari penanganan, bagaimana pemerintah mengupayakan penanganan. Dan yang terakhir, membangun partisipasi masyarakat. Ini jadi bagian yang terakhir tapi sangat vital sekali. Hak itu akan kita peroleh dan kewajiban itu harus kita laksanakan. Kita sebagai warga negara, kita semuanya jadi bagian dari masyarakat Indonesia punya kewajiban untuk membangun partisipasi masyarakat dalam menegakkan kewajiban sehingga hak itu bisa ditunaikan. Dari mana? Dari lingkungan keluarga. Bagaimana kita hidup di lingkungan keluarga? Kewajiban-kewajiban apa yang bisa kita laksanakan? Apa hak yang harusnya kita berikan kepada keluarga kita, bagi adik kita, bagi ayah bunda kita, bagi tetangga-tetangga kita. Di sekolah, bagaimana kita mentaati peraturan sekolah yang berlaku, bagaimana kita menjadi bagian dari penegak ketertiban di sekolah. Datang tepat waktu, belajar dengan baik, berkontribusi dalam berbagai kompetisi, berkontribusi dalam bagaimana mengupayakan kondisi sekolah yang kondusif, suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Itu juga bagian dari kewajiban kita, membangun partisipasi kita. Kemudian di masyarakat bagaimana? Masyarakat kita, tetangga kita, RT RW kita, kampung kita, di mana kita tinggal. Bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita. Bagaimana kita memberikan hak saudara kita. Seperti itu. Jadi bagaimana kita ikut siskamling, kita ikut membersihkan lingkungan rumah, kita ikut peduli di tengah wabah seperti ini. Masyarakat kita mungkin tetangga kita tidak seberuntung kita. Kita kumpulkan sebagian uang saku kita karena kita tidak pergi kemana-mana. Kita belikan beberapa sembako, bahan-bahan pokok untuk makanan. Kita bagikan ke saudara-saudara kita, tetangga kita yang tidak mampu. Itu bagian dari partisipasi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban. Bagaimana kita melaksanakan hak kita, melaksanakan kewajiban kita. Sehingga masyarakat kita, tetangga kita, haknya untuk memperoleh makanan, untuk memperoleh hidup yang baik bisa terbantu. Dan yang terakhir,
setelah kita bisa berkontribusi di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, suatu ketika nanti kita akan berkontribusi untuk mewujudkan ketertiban di bangsa dan negara kita. Jadi bertahap. Jadi setelah kita bisa mewujudkan dalam keluarga kita, melaksanakan kewajiban kita di keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan yang terakhir kita saatnya nanti bisa memberikan kontribusi yang terbaik yang bisa kita lakukan buat bangsa dan negara kita, mengharumkan bangsa dan negara kita, membawa nama baik bangsa dan negara kita. Jadi itu anak-anakku, runtutan materi pembelajaran tentang pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak yang ada di bab 1. Bapak berharap setelah ini semuanya selesai, kita menuju ke LMS dan kita eksplor lebih jauh lagi bagaimana kita akan mempelajari hal-hal lain yang lebih detail tentang bagaimana implementasinya. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekali lagi Bapak berharap semoga kita semuanya sehat selalu dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.